cerita hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ya, Wi, yang tadi Ya. sebetulnya yang seperti apa sih, Wi? Jilbab itu ada aturan yang mengikutinya. Pertama memang jilbab itu tidak boleh punya perilaku yang bertentangan dengan syariat jilbab itu sendiri. Misalnya dengan cara jalannya. Tidak boleh berjilbab tapi dengan berjalan melenggak-lenggak kayak punuk unta. Contohin. Jadi biar orang berjalan ngerti. dalam Contoh satu gimana? garis. Jadi kayak Jalan satu tiket walk, garis. kayak Oh, tiket yang walk begini, dalam satu begini. garis. Itu pakai jilbab. Nah itu Oh semuanya. iya. Oke. Tapi kalau model gimana Uwi? Kan Mod- sekarang banyak model-model model emang Iya. berhijab, model Iya. muslimah gitu. Boleh kalau semuanya di kalangan wanita. Oh, kalau dia fashion show kan kadang Fashion show untuk penontonnya. wanita semuanya boleh. Khusus Tapi kalau untuk wanita. laki-laki nggak boleh. Jadi kalau dia berarti belum berjilbab juga dong begitu. Misalkan kalau dia ada job gitu, dia Ah. harus jalan di fashion show yang memang penontonnya umum gitu. Ya sebaiknya jalannya juga harus ya biasa saja. Oh, harus yang- Kangenan Contohin gitu. yang biasa Nah, aja. Biasa aja. Ini Iya. biasanya gini. Ya, selebar tubuhnya. Selebar Jadi jangan tubuhnya. selebar tubuhnya. Oh, begini berarti? Iya, Tubuhnya ah. lebar banget berarti. Iya, ya gitu. Oh iya, model Ah. banget itu. Iya. Musik apa musik? Hmm. Elah. Oke deh. Selebar tubuhnya. Nah. Oh iya iya. Ah, Oke. Karena itu citra diri. Mohon maaf, di dalam surat Luqman ayat 19 itu, sederhanakanlah kamu dalam jalan. Ya. Jalan itu nggak boleh melebihi tubuhnya loh. Jadi Contoh, kalau orangnya melebihi sekian, tubuhnya. kalau Wi orangnya langsung, sekian Wi itu, langsung, Wi. ya, kalau orangnya sekian itu mohon maaf, itu tidak boleh membuat langkah lebih lebar dari tubuhnya. Nanti akan jelek Aneh banget juga. itu semuanya. Wi. Ya, ya. Dan Kalau- pandangannya tidak boleh ke atas. Coba jalan sambil Jalan. pandang Iya ke iya. atas. Wih. Ya. Ke atas gini. Nah itu kesombongan. Oh, Itu kesombongan. nyungsep juga sih. Kalau Ya, Wih. nunduk ke bawah, I? yang Nunduk. benar itu Nunduk. memandang ke bawah atau datar. Oh, datar. Oh, nunduk. Itu jalannya Rasulullah. Nunduk kayak nyari puntung rokok, boleh. Itu. Rokok. Itu atau mendatar. Atau mendatar. Ya, Iya. mendatar. Jadi tidak boleh mendongak karena itu kesombongan. Kedua, kaitannya dengan parfum. Mohon maaf. Parfum itu bisa terkenal dengan tabarruj juga. Tabarruj itu artinya dia over di dalam memakai parfum. Pakai parfum itu boleh, tetapi kalau menyengat tidak boleh. Maksudnya jangan sampai orang sudah dari jauh itu sudah tercium. Terus kemudian kan sekarang banyak juga pakai tata cara kerudung, warna-warna pilihan. Itu sebetulnya harus bagaimana sih? Kalau Yang tadi kan penting Soraya matching bilang, ya. ya kalau Soraya kan tadi bilang, ya ngapain kita pakai tapi kemudian tetap menjadi pusat perhatian dan kayak namanya? Jadi Jadi kayak apa, iya, paksa perhatian. pamer, ya, pamer, ya, pamer, gitu-gitu. betul. Itu gimana, Wi? Itu juga nggak boleh karena hijab itu adalah untuk identitas satu pakaian takwa. Pakaian takwa itu harus menjaga atas ketakwaan. Jangan sampai menjadi pusat perhatian. Makanya nanti berkaitan juga dengan perhiasan. Di zaman Rasulullah itu ada orang pakai jilbab, pakai hijab, tapi dia perhiasannya itu berbunyi. Oh. Setiap jalan Saking itu. banyaknya. Saking banyaknya. Kerincing Kayak itu jadi kayak Kayak kucing, apa ya, kayak kucing kucing. atau kayak apa yang lewat yang suka dituntun-tuntun di itu semuanya itu. Itu menjadi tidak pas kalau itu menjadi pusat perhatian itu. Bahkan cara bicara. Orang berjilbab itu tidak boleh berbicara yang terlalu simpel juga nggak boleh, tapi berlebihan juga nggak boleh. Karena istri Rasulullah ditegur. Hei istri-istri Nabi, janganlah kamu berbicara dengan cara sahwati. Jadi sahwati itu sekarang dibisniskan kalau orang sulit tidur itu telepon ke nomor tertentu, iya. kemudian dengan halo Soraya ya halo segala macam gitu. Gimana, Itu. gimana? Pokoknya gitu, aku pernah nyoba soalnya. Nyoba itu premium kali itu. Masya Allah. Tapi terlalu simpel juga nggak boleh. Iya. Dari mana Soraya? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan? Rumahnya mana? Indonesia. Judes gitu Ya kesannya nggak ya. boleh. Iya, iya. Ya, itu Oke. juga nggak benar juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penonton Yang ditanya. sama Wi? Silakan. Ada yang mau Zawi. nanya? Mana yang nanya? Oh, mau nanya. Saya Pak katanya manggilnya. Iya. Pas Tua dosen gitu banget. ya, Saya, seumuran kita 16. Hmm. Ayo, Bu Haji. Ayo berdiri Bu Haji. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic dulu. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Umami. Saya dari Sekolah SMK Bisnis dan Teknologi Bekasi. Saya ingin bertanya, Anda kan seorang artis.
Biasanya seorang artis dituntut untuk memakai pakaian tertentu, seperti pakaian yang agak terbuka. Apakah Anda tidak takut job Anda berkurang karena sekarang Anda menggunakan hijab? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih pertanyaannya. Kalau menurut aku sih pribadi, ya itu dia kalau kita udah punya komitmen ya, dalam arti apalagi komitmennya, kita komitmen sama bos aja nggak berani kan kita langgar. Nah ini kan untuk hijab itu kan komitmen diri kita sendiri sama Allah. Dan masalah rezeki itu kan Allah yang atur, masing-masing manusia itu udah dijamin rezekinya sama Allah. Jadi kalau aku bilang, dan gimana ya kalau orang yang nyuruh manusia biasa gitu yang nyuruh kita untuk karena mau dapat job yang besar nih, mungkin nilai nominalnya, tapi harus pakai baju yang terbuka, sedangkan kita udah punya komitmen sama Allah, menurut aku sih harus ditinggalkan gitu, karena kan ada yang lebih tinggi tingkatannya derajatnya gitu daripada manusia tersebut. Jadi kalau kita udah komitmen sama Allah, pasti ada jalan lain lah yang nanti akan menggantikan rezeki itu, kalau aku bilang sih gitu. Jadi nggak takut kehilangan job sih. Gitu. Karena yang artis tidak hanya Soraya, Teteh Betul. juga artis juga. Banyak pilihan lain. Teteh sendiri punya pengalaman nggak berubah? Karena dulu kan jadi ikon banget sebelum itu. Maksud saya setelah berhijab. Iya. Langsung berubah serius. gitu. Langsung berubah posisi gitu. Jadi. Tapi serius. Iya. Dulu berhijrah untuk berjilbab itu. Saya dulu memutuskan untuk berhijab itu karena saya pulang haji. Pulang haji. Haji tahun 90 berapa ya? 99 kali ya? 99. Saya lupa sih waktu itu. Oh iya, kita belum kenal ya. Iya, belum kenal. Terus Ya. kemudian saya pulang 2000 lah. Pokoknya saya ingat banget, saya mohon maaf saya cerai yang pertama, lalu kemudian saya berangkat haji, saya berniat pulang haji saya pakai kerudung gitu. Terus kemudian bertemu dengan ayahnya Nashwa, menikah, lalu kemudian wah udah saya memutuskan untuk berhenti kerja, pokoknya jadi ibu rumah tangga dan mengabdi pada suami gitu-gitulah pokoknya ya. Ideal banget lah Iya. cita-citanya. Lalu kemudian saya bercerai lagi dan saya merasa saya harus reset program, saya bilang ya, karena saya merasa oh ini saya gagal, saya ini segala macam udah pakai hijab tapi nggak benar juga perkawinan saya gitu. Akhirnya saya buka hijab saya. Oh, sempat tutup, buka lagi hijab saya, lalu kemudian setelah itu 3-4 tahun yang lalu ketika bulan Ramadan, saya kemudian masuk kamar saya, terus saya duduk, saya bilang besok ini mau puasa, saya mau melanjutkan kembali niat saya yang dulu pakai hijab terhenti gitu. Jadi malam itu saya buka lemari saya keluarin semua baju-baju yang tidak sesuai dengan yang pakai hijab, saya cuma meninggalkan 2 celana jeans dan 3 kemeja tangan panjang. Karena kalau kerudung kan saya masih kadang-kadang suka ngaji, masih punya kerudung yang segi 4 gitu, dibikin segitiga gitu ada. Sisanya saya kasih ke adik-adik saya pada saat itu belum pakai hijab. Saya bilang ini mulai besok nggak akan ada lagi di sini. Jadi lemari saya kosong melompong. Sampai akhirnya adik saya ngomong gini, Wi, Teh, ini cuman baju doang nih. Tas sama sepatu kagak ada gitu. Yang dicuci gudang, apa urusannya saya bilang gitu. Nah terus kemudian yang saya pikirkan pada saat itu adalah oke, berarti pekerjaan saya yang sudah kontrak, yang sebelum saya pakai hijab saya harus tetap menjalankan. Enggak pakai kerudung. Jadi pertama-tama kerja enggak pakai kerudung, kalau udah selesai kerja pakai kerudung. Lalu kemudian saya berusaha untuk berbicara dengan produser, nanti kalau saya kerja pakai wig ya gitu, supaya enggak nyaman kan gitu rasanya wig. Terus kemudian saya pakai kerudung udah selesai kerja, tapi terus lama-lama kemudian saya ngerasa kok jadi kayak bunglon ya, nyari duit pakai wig, nggak begitu selesai pakai hijab gitu, itu rasanya mulai galau lah pada saat itu. Lalu sebenarnya saya memutuskan sama produser saya bilang, saya mulai bulan Januari saya akan pakai kerudung untuk semua pekerjaan saya, mau iklan kek, mau model kek, mau apa kek pengen disebutin, mau nyanyi kek gitu. Kemudian totally zero. Tidak ada pekerjaan nyanyi, enggak ada sama sekali. Karena semua pekerjaan yang ditawarkan adalah Mbak Desi, boleh Mbak Desi nyanyi tapi pakai pakai wig gitu. Jadi enggak pakai hijab. Itu semua saya bilang enggak mau. Jadi hilang lah itu pekerjaan nyanyi, enggak ada sama sekali. Terus kemudian pekerjaan host pada saat itu juga enggak boleh, enggak ada, hilang juga gitu. Yang masih bertahan adalah mungkin sinetron ya pada saat itu, dan juga pekerjaan saya yang iklan itu masih gitu ya. Dan itu pun dibikin survei dulu. Apakah perubahan Desi dengan hijab ini akan merubah persepsi masyarakat terhadap produk dan sebagainya, dibikin survei.
Dan saya yakin kalau memang itu rezeki ya, seperti tadi yang Soraya sampaikan, insya Allah sih pasti Allah akan memberikan kemudahan. Dan alhamdulillah sih sampai detik ini, yang saya menjadi diri saya, Allah memberikan jalan yang lain, membuka pintu rezeki yang lain gitu, Ya. menjadi anggota dewan gitulah kurang lebih. Alhamdulillah. Artinya finale happy ending ya. Ya, happy Iya. ending lah. Keputusan, Pada akhirnya iya. adalah penerimaan kita. Iya. Penerimaan kita. Kalau kita mau berbicara tentang besar terus penghasilan, lalu kemudian kita tidak menyesuaikan, saya yakin kita tidak akan happy. Ya. Jadi saya selalu bahwa ini yang terbaik menurut Allah, dan kita menyesuaikan dengan pola kehidupan kita juga, dengan pola konsumtif kita. Subhanallah. Jadi luar biasa kita sudah dengar semuanya pemirsa dan tetaplah di cerita hati karena setiap cerita Berkesan di hati.